warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dengan matkul akuntansi keuangan syariah dengan dosen pengampu Indah Permatasari SST MAK. Pembahasan yang ada di video ini adalah yang pertama ada pengertian mudharabah, yang kedua dasar hukum mudharabah, yang ketiga jenis-jenis mudharabah, yang keempat ada karakteristik mudharabah, yang kelima manfaat mudharabah, yang keenam ada risiko mudharabah, yang ketujuh rukun dan syarat mudharabah, yang kedelapan modal dan bagi hasil mudharabah, yang kesembilan skema mudharabah. Masuk yang pertama adalah pembahasan tentang pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Di sini dasar hukum mudharabah ada tiga, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan ketiga adalah Ijma. Untuk jenis-jenis mudharabah sendiri ada tiga, yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah, yang terakhir adalah mudharabah musyitarokah. Karakteristik mudharabah, yang pertama mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara syahidul ma'al atau pemilik dana dan mugrorib atau pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana atau mugrorib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah investasi terikat. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana atau mudharib dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana atau mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana atau mugrorib. Manfaat mudharabah, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas sesuai nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank akan lebih selektif dalam hati-hati, prudent mencari usaha yang benar-benar aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Nah, masuk ke resiko mudharabah. Yang pertama ada slide streaming. Apa itu slide streaming? Slide streaming adalah nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Yang kedua ada lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama ada pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua objek mudharabah yaitu modal dan kerjanya. Yang ketiga ada persetujuan kedua belah pihak yaitu disebut dengan ijab kabul. Yang keempat ada nisbah keuntungan. Nah, kita masuk ke modal dan bagi hasil akad mudharabah. Yang pertama ada modal. Modal itu untuk menjalankan usaha harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam rukun mudharabah. Terpenuhinya kriteria mengenai kejelasan bentuk dan jumlah modal akan menentukan pembagian keuntungan. Nah, yang kedua ada bagi hasil. Objek bagi hasil adalah keuntungan dari usaha yang dikelola mudharib dengan dana pembiayaan milik syahidul ma'al. Yang kedua, mudharib harus membagikan keuntungan secara berkala berdasarkan periode yang disepakati.
Yang ketiga, LKS tidak akan menerima bagi hasil apabila terjadi kegagalan atau kerugian yang bukan disebabkan atas kesalahan mudarit. Yang keempat, kegagalan dan kerugian akibat wan prestasi atau kelalaian mudarit akan menjadi piutang milik LKS yang harus ditanggung mudarit. Nah, yang terakhir ada skema mudharabah. Yang pertama, pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. Yang kedua, proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana. Yang ketiga, proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Yang keempat, jika untung dibagi sesuai nisbah. Yang kelima, jika rugi ditanggung pemilik dana.